Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas uji statistik parametrik. Uji statistik parametrik terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi dari sampel tersebut. Seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan. Bagaimana cara metode atau menganalisis dan uji statistik yang digunakan? Salah satunya adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah uji T. Nah, uji T ini terbagi menjadi dua, yaitu uji T independen dan juga dependen. Yang pertama ada uji T dependen, yaitu untuk menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Uji T dependen ini ditentukan oleh nilai yang signifikan. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Dalam uji T dependen ini memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu data harus berdistribusi normal, jenis variabel numerik dan kategorik. Yang ketiga, dua kelompok data dependen. Dan yang terakhir, jenis skala yaitu interval dan rasio. Nah, jika syarat tidak terpenuhi, maka digunakanlah uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Dan yang kedua ada uji T independen. Uji T independen ini adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok atau bebas yang berskala data interval dan rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, yang artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda, semisal kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Ada juga syarat dari uji T independen ini, yaitu skala data interval atau rasio. Yang kedua, data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Nah, jika syarat uji tidak terpenuhi, maka akan digunakan uji non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Pertama, kita akan uji T dependen. Nah, di sini sudah terdapat data yaitu tomat systolic pretest, tomat dystolic pretest, tomat dystolic post-test, dan tomat dystolic post-test. Nah, jika sudah dimasukkan data tersebut, kita langsung saja klik analis, lalu klik compare mean, dan pilih lagi Pyrite sample t-test, maka akan tampil kotak dialog seperti berikut. Setelah itu, masukkan variabel yang akan dilakukan uji T dependen ke dalam kotak Pyrite variabel yang ada di sebelah kanan. Kita masukkan tomat systolic pretest dan juga tomat systolic post-test. Setelah itu oke, dan akan muncul hasil seperti pada layar. Pada tabel pertama menunjukkan hasil statistik deskriptif berupa nilai mean dan standar deviasi tekanan darah distolik antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Hasil uji T dependen dapat dilihat pada tabel Pyrite sample test. Dan yang kedua, kita akan melakukan uji T independen menggunakan data penelitian tentang efektivitas pemberian jus tomat dan jus timun terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Di sini sudah terdapat data sistolik dan juga kelompok, yaitu satu kelompok timun dan dua adalah kelompok tomat. Langsung saja kita lakukan uji T independen dengan cara, yaitu langkah pertama klik analis, lalu pilih compare means. Sudah dipilih compare means, nanti akan muncul independent simple t-test, maka akan muncul seperti kotak dialog berikut. Pada layar bagian kanan terlihat kotak tes variabel S dan grouping variabel. Pada kotak tes variabel S kita masukkan variabel data numerik dan grouping variabel kita masukkan dengan data kategorik. Kita masukkan sistolik ke tes variabel dan kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Lalu setelah itu lalu klik define group, akan muncul seperti ini. Kita masukkan grup 1 angka 1 dan grup 2 angka 2.
Lalu ditekan continue. Setelah continue oke. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Pada tabel pertama menunjukkan hasil statistik deskriptif berupa nilai mean dan standar deviasi tekanan darah sistolik antara masing-masing kelompok. Adapun tabel yang kedua menunjukkan hasil uji T dependen. Pada output ini terdapat dua uji T, yaitu uji T dengan asumsi varian kedua kelompok dan uji T dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah sistolik pada kelompok yang diberikan Justomat adalah 152 dan standar deviasi sebanyak 4,7, sedangkan pada kelompok timun sebanyak 153,4 ribu dan standar deviasinya sebanyak 7,4.